Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina siratakal mustaqim. Inna nas'aluka ilman nafi'an wa imanan thabitan wa yakinan rasikhan wa qalban khashian wa lisanan dhakiran wa rizqan halalan thayyiban wa amalan salihan mutaqabbala. Pemirsa Ruas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita memuji dan bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala atas karunia umur dan kesehatan serta keimanan yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita tetap bisa menjalani hari-hari kita, terutama aktivitas ibadah kita di bulan yang mulia ini, di bulan Ramadan. Pemirsa sekalian, a'azzakumullah, pada kesempatan kali ini kita sedikit akan membincang satu ayat Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Ankabut ayat 65. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza rakibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin." Mereka tatkala naik atau mengendarai kapal, mengendarai perahu, ya, mereka berdoa dan ikhlas meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tulus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Falamma najahum ilal barri idahum yusyrikun. Tatkala Allah selamatkan mereka ke daratan, ternyata mereka kembali mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang orang-orang yang tidak beriman, tidak mengisahkannya, bahwa mereka tetap berharap, tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di saat kondisinya darurat, di saat kondisinya bahaya, yaitu di atas laut yang kapalnya terombang-ambing oleh ombak yang ada, kondisi yang bisa sangat mencekam sekali. Apa yang mereka lakukan? Kata Allah, da'allaha mukhlishina lahuddin. Mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan betul-betul tulus. Allah menggambarkan bagaimana fitrah seorang manusia, bahkan oleh orang yang mengatakan tidak percaya sekalipun kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada mereka yang tidak ingin mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, tidak ingin mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi saat kondisi bahaya, kondisi darurat, jiwa, hati, serta fitrah mereka akan menunjukkan sebaliknya.
ia akan menunjukkan kebergantungan kepada zat yang menguasai alam semesta ini, kepada yang menguasai keselamatan dan menghindarkannya dari bahaya, yaitu Tuhan yang menciptakannya, Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah fitrah, ini adalah bawaan kita, pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita dengan bawaan ini butuh kepada zat yang mengatur kehidupan kita, menguasai kehidupan kita. Karena kita kadang berada dalam kondisi yang mana kondisi itu tidak mampu lagi kita kendalikan, jamaah sekalian. Kita berada dalam situasi yang mana situasi itu tidak mampu untuk kita kontrol. Karena kita sebagai manusia, daya dan upaya kita sangat terbatas sekali, dan semua ini diketahui oleh semua manusia. Tidak ada manusia yang menguasai segalanya, mengontrol segalanya, pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Penglihatannya terbatas, apa yang ada di balik dinding ia mungkin tidak mampu melihat lagi. Pendengarannya terbatas, volume tertentu ia sudah tidak bisa dengar, atau jarak tertentu suara itu tidak mampu lagi ia dengar. Ilmu juga terbatas. Tidak ada orang yang menguasai segala secara mendetail, secara menyeluruh. Tenaga juga terbatas. Ada batasan tertentu, apabila dipaksakan justru menjadi sesuatu yang berbahaya bagi manusia. Dan ini maklum, ini diketahui oleh semua manusia bahwa ia memiliki daya dan upaya terbatas. Sementara kadang ia dihadapkan dalam kondisi-kondisi yang di luar daripada batasannya, jamaah sekalian. Seperti orang yang berlayar di atas lautan, ombak yang tinggi, di tengah samudra seperti tak bertepi, dan ia tahu ia tidak mampu untuk melawan semua itu. Sebagaimana Fir'aun, sebelum ia ditenggelamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ia merasa orang yang superior. Ia sampai mendaulat dirinya sebagai Tuhan, ana rabbukumul a'la. Sayalah Tuhanmu yang paling tinggi, karena ia masih berada dalam kondisi-kondisi yang bisa ia kontrol. Kondisi-kondisi yang ia bisa kendalikan. Ia masih punya kuasa, ia masih punya uang, ia masih punya otoritas. Tapi tatkala ia berada dalam kondisi yang sudah tidak bisa ia kendalikan, yaitu ditenggelamkan ke lautan, tidak ada lagi artinya uangnya. Tidak ada lagi artinya kekuasaannya. Tidak ada lagi artinya perintahnya. Siapa yang mau mendengar di dasar lautan? Maka apa kata Fir'aun? Barulah ia sadar akan keterbatasannya dan mengatakan, amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Sekarang saya baru sadar, sekarang saya baru beriman, kata Fir'aun, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Tuhannya Bani Israel, Tuhannya Nabi Musa. Wa ana minal muslimin, dan saya bagian dari orang yang berserah diri kepada Tuhannya Nabi Musa, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena saat daruratlah, pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, fitrah kita akhirnya muncul. Sejatinya kita akhirnya keluar, ternyata kita ini manusia. Kita tidak bisa menguasai semuanya. Kita tidak memiliki daya dan upaya kecuali karena Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kita tidak bisa sombong seperti Fir'aun. Kita tidak bisa sombong seakan-akan memiliki segalanya, seakan-akan mampu menguasai dan mengontrol semuanya, pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tetap saja adalah manusia yang lemah. Jangankan faktor luar kita, dalam diri kita saja, jasad kita ini tidak bisa kita kontrol sepenuhnya. Kita tidak bisa mengontrol nadi kita, detak jantung kita, kapan normal, kapan kemudian
kencang, kita tidak bisa kontrol seperti remote. Ia alami seperti itu jamaah sekalian. Kita tidak bisa mengontrol kapan kita mau terserang oleh virus, kapan kemudian kita mampu untuk melawannya. Kita hanya bisa berusaha untuk memperbaiki imun kita. Selebihnya itu di luar kontrol kita. Kapan kita demam, kapan kita sembuh, itu di luar kontrol kita. Kita hanya bisa berusaha, berobat, berdoa. Selebihnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini yang diingatkan Allah Subhanahu wa ta'ala di ayat ini. Bahkan orang-orang yang mengingkari keesaannya, kalau kondisinya darurat di atas lautan, maka ia betul-betul tulus berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saat kondisi darurat seperti inilah jamaah sekalian, kadangkala terasa puncak keimanan itu. Terasa keyakinan itu. Ya, sama dengan kondisi kita mungkin bukan di atas lautan. Ya, tapi saat berada di atas pesawat, ya, kondisi turbulensi berat. Ya, sampai seakan-akan sepertinya pesawat ini sudah mau jatuh. Apa yang akan kita lakukan? Sepertinya pasrah sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan mungkin ya, sudah mengucapkan dan berniat mengucapkan kalimat terakhirnya la ilaha illallah. Ia sudah pasrah. Ia menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kondisi darurat di luar daripada kontrol dan kekuasaannya. Maka ia betul-betul tulus meminta, berdoa dan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan doa ini ya, adalah ibadah, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ia merupakan inti dan puncak ibadah. Sebagai bentuk manifestasi kelemahan kita, bahwa apa yang kita butuhkan tidak mampu untuk kita siapkan sendiri, tidak mampu kita realisasikan sendiri. Apa yang kita butuhkan adalah apa yang ada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Keselamatan kita, kebahagiaan kita, harmonisnya rumah tangga kita, kesehatan kita, keselamatan kita di dunia dan apalagi di akhirat. Ini hal-hal yang penting untuk kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ampunannya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang menyatakan di dalam Al-Quran. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara tentang ayat-ayat seputar Ramadan dan puasa, Allah menyelipkan satu ayat yang sebenarnya tidak berhubungan langsung dengan bulan Ramadan. Apa ayat itu? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Katakanlah wahai Muhammad, kalau hamba-hambaku bertanya tentangku, bahwa saya dekat, saya mengijabah, saya mengabulkan doa hambaku kalau ia meminta kepadaku. Ayat ini pemirsa sekalian tidak ada relevansinya atau tidak disebutkan secara langsung ya, tentang puasa dan Ramadan. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala menyelipkan ayat ini di tengah pembahasan seputar puasa. Ini isyarat munasabah bahwa di bulan Ramadan ini penting untuk kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai bentuk manifestasi kelemahan kita tadi itu. Apalagi di bulan Ramadan ini ada waktu-waktu terbaik untuk kita berdoa. Ya, pada saat kita berbuka, thalathatu da'watin la turad, 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya da'watus shaim inda fitrihi, doanya orang yang berpuasa pada saat ia berbuka. Ini masa-masa terbaik untuk kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian pada saat kita sahur di sepertiga malam yang terakhir yang mungkin di luar bulan Ramadan, kadang mungkin berat mungkin untuk kita bangun. Tapi di bulan Ramadan kita dikondisikan untuk bisa bangun, bisa beraktivitas, bisa makan sahur, bisa santap sahur. Ya. Maka ini waktu yang terbaik, bukan sekedar untuk makan dan minum, tetapi manfaatkan waktu sahur ini untuk banyak-banyak berdoa. Karena ini di sepertiga malam yang terakhir, Allah mencari hamba-hambanya, siapa yang beristighfar maka ia akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang meminta tolong maka ia akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang meminta sesuatu maka ia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sepertiga malam yang terakhir ini bertepatan dengan waktu kita sahur di bulan Ramadan, maka kita manfaatkan dengan baik waktu ini, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk oleh para ibu-ibu yang lagi mempersiapkan hidangan untuk keluarganya. Ya, sambil ia mempersiapkan hidangan itu, ia banyak berdoa, ia banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini merupakan waktu-waktu yang terbaik untuk kita berdoa. Saat sholat tarawih, sholat yang banyak sujudnya, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena rakaatnya banyak, ada yang 8 rakaat, ada yang 20 rakaat. Ini sujudnya banyak, dan saat sujud inilah kondisi di mana kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita manfaatkan dengan baik momen sholat tarawih kita untuk banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama saat kita bersujud kepadanya. Maka bulan Ramadan ini seharusnya menjadi bulan untuk kita banyak berdoa. Kalau saja orang yang tidak mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala, da'allaha mukhlishina lahudin, berdoa kepada Allah dengan tulus, kalau kondisinya bahaya, kondisinya mencekam, maka bagaimana lagi dengan kita yang merasa orang beriman, orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala? Seharusnya kitalah yang lebih banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan yang mulia ini, di bulan Ramadan. Bulan yang momentum untuk kita berdoa itu begitu banyak, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang bernama doa ini adalah ibadah yang ringan. Bisa dilakukan oleh siapa saja. Apapun etnis Anda, dari manapun Anda berasal, apapun warna kulit Anda, apapun status sosial Anda, semuanya kita diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menengadahkan tangan dan meminta kepadanya. Bahkan Allah sendiri yang menyebutkan di dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum, minta padaku maka saya akan memberikannya. Berdoa kepadaku, maka saya akan mengabulkannya. Kalau manusia, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang memberikan peluang seperti ini kepada kita, maka apa yang membuat kita untuk ragu datang, mengajukan proposal sesuai dengan tawarannya? Karena sudah dijanji duluan, akan dikabulkan, akan di-ACC. Lalu apa yang menghalangi kita untuk mengajukan proposal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk doa, yang mana Allah sendiri yang mengatakan, minta kepadaku maka saya akan berikan. Mengapa kadang kita terlalu yakin kepada manusia, janji manusia, lalu ragu dengan janji Allah Subhanahu wa taala? Mengapa kita lebih yakin dengan angan-angan yang kadang diberikan oleh manusia daripada harapan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk meminta kepadanya? Allah sendiri yang memanggil kita, minta kepada aku maka saya akan memberikannya. Pemirsa sekalian, a'azzakumullah, ibadah doa ini ibadah yang mudah, sudahlah ia mudah, ia berpahala. Sudahlah berpahala, Allah menjanjikan akan mengabulkannya. Maka tidak ada alasan
untuk kita tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, atau untuk malas meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Man lam yas'alillah yaghdab alaihi, siapa yang malas enggan meminta kepada Allah, Allah justru marah kepadanya. Beda dengan harapan kita kepada manusia, jamaah sekalian. Manusia kalau orang semakin sering minta kepadanya, manusia itu pasti tidak enakan, tidak nyaman. Kok ada orang minta terus. Tapi Allah tabaraka wa ta'ala justru marah kepada hambanya yang malas, yang enggan meminta kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Imamul Anbiya wal Mursalin, khairu khalqillah, adalah teladan kita dalam hal ini. Sebelum beliau beraktivitas, beliau selalu menyerahkan sesuatunya kepada Allah dan meminta ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma bi rahmatika astaghithuka aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfatain. Ya Allah, dengan rahmat yang Engkau miliki, saya meminta tolong kepadamu ya Allah. Perbaiki segala urusanku, wa la takilni ila nafsi tarfatain, dan jangan sekali-kali urusanku diserahkan kepada diriku sendiri meskipun sekejap mata sekalipun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ingin menghadapi masalahnya seorang diri tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala sekejap mata sekalipun, sedetik pun itu. Maka apa yang membuat kita yakin dengan diri kita, jamaah sekalian, dan tidak ingin meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala yang orang tidak beriman sekalipun kepadanya. Tapi kalau kondisinya darurat, ia justru ikhlas tulus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Da'allaha mukhlishina lahuddin. Maka pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadikan doa ini sebagai kebiasaan kita. Dalam kondisi kita butuh, kendaraan kita bermasalah, sebelum kita ingat bengkel, maka yang paling kita ingat adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita minta pertolongannya. Pada saat kita jatuh sakit, sebelum kita teringat tentang dokter dan obat, maka yang paling pertama kita ingat adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kondisi kita lagi darurat, lagi sangat bahaya. Kalau saja orang yang tidak beriman langsung dengan sendirinya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, terpanggil untuk berdoa, maka apa yang membuat kita untuk enggan meminta dan berdoa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian lanjutan ayat tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan masalahnya. Falamma najjahum ilal barri idzahum yusyrikun. Akan tetapi orang-orang ini tatkala diselamatkan ke daratan, sudah masuk ke zona aman, zona nyaman, tidak lagi bahaya, sudah sandar di daratan, idzahum yusyrikun, mereka kembali menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka kembali melanggar. Ia cuma ingat Allah Subhanahu wa ta'ala kalau kondisinya darurat. Tapi saat masuk zona aman, zona nyaman, tidak bahaya lagi, mereka kembali menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka kembali melakukan pelanggaran. Inilah masalahnya pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingatnya sama Allah saat susah saja. Dan saat lapang, saat senang, ia justru melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini masalahnya. Ini problemanya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam justru mengingatkan, ta'arraf ilallahi fi rakha ya'rifuka fi syiddah. Ingatlah, kenalilah Allah Subhanahu wa ta'ala di saat senang, di saat lapang. Maka Allah akan mengingatmu, mengenalimu saat engkau susah. Jangan hanya kita ingat Allah Subhanahu wa ta'ala di saat
Di saat susah saja, di saat bahaya, di saat kondisi berat. Tapi saat kita senang, kita lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat kita bahagia, kadang kita offside, berlebih-lebihan, sampai tidak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan sampai melakukan pelanggaran, dan seberat-berat pelanggaran tentu saja adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ta'arraf ilallahi firraha. Ingat Allah Subhanahu wa ta'ala di saat kita lagi senang mendapatkan karunia, maka kita kembalikan itu kepada Allah bahwa ini adalah hadza min fadli rabbi, ini adalah keutamaan dari Allah untukku. Ini dari Allah. Maka kita bersyukur jamaah sekalian, ini bukan murni karena usaha kita. Karena tadi usaha kita ini sangat terbatas sekali. Daya kita sangat terbatas. Apa yang kita dapatkan hari ini murni karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat sama Allah di waktu senang, maka Allah juga akan mengingatmu, mengenalimu di waktu susah. Dalam interaksi kita saja sesama manusia jamaah sekalian, betapa tidak nyamannya kita dengan orang-orang yang hanya datang kepada kita di saat butuh. Di saat ia tidak butuh, di saat ia senang, di saat ia bahagia, ia melupakan kita. Kadang-kadang tidak ngundang, bahkan sekedar untuk bertukar pesan, ia tidak ingat dengan kita, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun giliran kondisinya sangat butuh, sekian tahun tidak pernah ada informasi, tidak ada pesan, giliran sangat butuh baru ia ingat kepada kita. Kalau dalam interaksi sesama manusia saja ini tidak pantas, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak elok. Maka bagaimana lagi kita ingin memperlakukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan seperti itu? Kita hanya ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di saat susah, tapi kita melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala di saat kita senang. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang mengingkari keesaan Allah tadi. Saat kondisinya di atas lautan itu bahaya, ia berdoa. Tapi saat ia diselamatkan ke daratan, najahum ilal barri idahum yusyrikun, mereka kembali melanggar. Mereka kembali lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka kembali mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal justru sebaliknya, senang, suka maupun duka, lapang maupun sempit, kita senantiasa harus berdoa dan ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi di bulan Ramadan ini, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan terbaik untuk banyak kita berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira ini pemirsa sekalian yang kita dapat ambil pelajaran dari surah Al-Ankabut ayat 165, ayat 65. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita semua untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ini merupakan ibadah yang mulia. Dan yang kedua, mari kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala di segala kondisi, bukan hanya di saat kondisi sempit dan susah saja, tetapi kita senantiasa mengingat dan berdoa kepada Allah di kondisi lapang maupun sempit, di kondisi suka maupun duka. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.